Halo teman-teman Sagittarius, apa kabar? Oke teman-teman Sagittarius, kembali lagi bersama aku Grace. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Kali ini kita akan melakukan pembacaan ya teman-teman, lebih tepatnya love reading. Jadi bagi teman-teman Sagittarius yang kepo pembacaan yang dikirimkan semesta untuk kalian pada hari ini, bisa cek video ini, check it out. Oke teman-teman Scorpio, aku harus mengingatkan bahwa ini merupakan general reading. Energinya bisa terbolak-balik dan tidak sesuai dengan kamu ya teman-teman, jadi sesuaikan saja karena memang setiap reader itu memiliki tarikan energi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi susah juga kalau kami yang menyesuaikan ke banyak Scorpio yang ada di luar sana. Jadi harus kalian yang pilih-pilih yang mana sih reader yang cocok sama kalian itu ya. Oke teman-teman Sagittarius, marilah kita ambil 5 tebaran kartu yang akan mengindikasikan perasaan seseorang ke kamu. Entahkah mantan kamu, pacar kamu kah, doi kamu, atau HTS-annya kamu. Yuk kita baca ya teman-teman. 5 tebaran kartu. Teman-teman Sagittarius. Oke teman-teman Sagittarius, kita akan lihat perasaan kondisi dia ke kamu dan juga kondisi dianya gitu ya. Oops. Right. Shallow. Rejection. Less spy. Ini udah 5 ya? Oh ya udah. Kita sesuaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman Scorpio, di sini sudah ada 5 tebaran kartu, yang dimana 5 tebaran kartu ini mengindikasikan perasaan dia ke kamu dan juga kondisi dia saat ini gitu. Teman-teman, mungkin aku perlu disclaimer, ini susah banget ya. Wow, sebentar teman-teman. Upsi. Mungkin aku perlu disclaimer bahwa ini kameranya agak sedikit sulit ya penempatannya, jadi mungkin penempatan kartunya juga kurang pas gitu, karena memang aku ambilnya dari angle samping. Tapi ya udahlah ya teman-teman ya, karena susah kalau dari tengah. Kita lanjutkan. Teman-teman Sagittarius, di sini sudah ada 5 tebaran kartu. Dari 5 tebaran kartu ini kita akan mulai bacakan dari tebaran kartu yang pertama tentunya. Di tebaran kartu pertama ini ada kartu Pride. Pride ini lambangnya itu adalah singa. Singa apa harimau ini? Harimau kayaknya ya teman-teman. Di lambang atau di tebaran kartu pertama ini mengindikasikan tentang yang namanya pride. Pride itu adalah harga diri, martabat, atau suatu standar atau suatu gengsinya seseorang. Di mana di sini berbicara tentang arogansi, ego, dan juga stubborn, ini keras kepala gitu. Nah teman-teman Sagittarius, seseorang yang terkoneksi dengan kamu, kalau kita berbicara sekarang, aku bisa bilang kamu terkoneksi dengan seseorang yang dia itu tuh punya harga diri. Dia merasa, oh aku nih ada harga diri yang harus aku jaga. Jadi kalau kita bacakan perasaan dia ke kamu tuh dia ada harga diri yang dia jaga, yang dimana mungkin sebagian dari mereka ingin datang ke kamu bilang, hey sebenarnya aku kangen kamu, namun gak bisa karena ada harga diri yang mereka jaga nih. Ada suatu standar, ada suatu gengsi yang mereka takut kalau mereka menunjukkan itu justru menunjukkan sisi lemah dari mereka, seperti itu ya. Mungkin sebagian dari mereka juga tipikal orang yang kalau dalam suatu hubungan mereka menunjukkan dominasi gitu ya. Mereka mau dilihat sebagai sisi yang yang tinggi kah, yang mereka itu menjaga value, yang dimana mereka ini gengsinya tinggi, standarnya tinggi gitu. Mereka bukan tipikal yang meminta-minta mengejar, tapi tipe yang didatangi, seperti itu. Ada arogansi, ada dominasi, ada sisi keras kepalanya juga, aku juga bisa bilang. Jadi kalau berbicara tentang orang ini, perasaan dia ke kamu, dia di sini ada sedikit gengsi yang dia tanam ke kamu. Walau di sini sebenarnya ada energi shallow. Shallow itu adalah perasaan kosong, perasaan sebentar teman-teman. Kita lanjutkan. Gitu ya teman-teman. Dimana di sini kartu pride bergandengan dengan shallow. Di sini mereka ada gengsi yang mereka pegang, walau sebenarnya perasaan mereka sepi, perasaan empty gitu ya. Ada perasaan kosong, ada perasaan kurang sesuatu nih gitu ya. Mungkin sebagian dari mereka ingin datang ngechat kamu, mungkin kamu udah putus nih ya. Sebagian dari Sagittarius udah putus, si dianya ingin balikan, pingin datang ke kamu bilang, sebenarnya aku masih kangen sama kamu, sebenarnya aku tuh tanpa kamu sepi loh, seperti itu. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi kita teman-teman? Kita ulang lah ya. Nih di sini ada kartu pride, berbicara tentang arogansi, egoisme, dan juga keras kepala. Kalau kita bacakan perasaan mereka ke kamu, mungkin ada gengsi yang mereka pegang,
Ada sisi mereka merasa, oh aku nggak mau datang lagi ke dia, kan harusnya dia yang begini-begini ke aku gitu. Ada apa ya, energi egois yang mereka pegang gitu ya dari mereka. Nah kalau kita bacakan tentang si kondisi dia, aku bisa bilang saat ini si dia berada di titik dimana dia udah mulai punya standar, udah mulai punya harga diri yang mereka merasa tidak mau dipijak-pijak, tidak mau diremehkan kah. Jadi mereka di sini udah memiliki membangun suatu kepercayaan gitu ya, bahwa oh aku nih tipikal yang harus dominan gitu ya. Aku nih harus sedikit egois dan memikirkan diri aku sendiri. Karena mungkin sebagian dari mereka di sini merasa di dalam hubungan dulu mereka seakan-akan dipijak-pijak kah, atau seakan-akan tidak dianggap gitu. Jadi di sini mulai muncul perasaan pride gitu ya, mulai muncul perasaan bahwa oh aku harus sedikit apa ya, memberikan energi bijaksana kah, energi yang seakan-akan bahwa aku ini punya harga diri yang harus aku jaga, seperti itu. Walaupun di sini sebenarnya hati mereka itu sepi, hati mereka itu empty. Mungkin kamu kalau lihat dia sekarang, waduh si ini ya, si dia sekarang sepertinya udah jadi apa ya, udah jadi orang yang begini-begini. Sepertinya kelihatan, kamu kalau lihat ini ya, kalau lihat si harimau ini kan dia serem, ini bentuknya kokoh, bentuknya kuat, bentuknya seakan-akan oh dia pemberani gitu ya. Padahal sebenarnya di hatinya itu sepi, ada perasaan kosong gitu ya teman-teman. Jadi dia covernya aja yang garang seperti ini, padahal dalamnya ada perasaan sedih, ada perasaan sendu yang mereka sembunyikan gitu. Kalau berbicara tentang perasaan mereka ke kamu, di sini ada gengsi yang mereka taruh, walau sebenarnya tanpa kamu mereka merasa sepi juga gitu. Tanpa kamu mereka merasa apa juga ya, bored juga. Bored itu bosana ya, dalam bahasa Indonesianya bosan juga tanpa kamu gitu. Karena apa? Kenapa mereka tidak mau datang, atau kenapa mereka tidak mau menyamperin kamu? Karena di sini udah ada perasaan rejection. Perasaan rejection, teman-teman. Nih, sepertinya aku harus minum air terlebih dahulu ya, karena udah belibet nih. Sebentar, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini rejection. Kenapa mungkin sebagian dari mereka tidak mau datang? Karena udah ada perasaan rejection. Perasaan seakan-akan mereka ini tertolak kah, ditolak kah. Mereka udah takut duluan. Mereka udah kayak, aduh gengsi mau deketin dia, kayaknya dia gak mau deh sama aku, atau kayaknya aku nanti kalau balikan dia bakal nolak aku. Misalnya itu mantan kamu gitu ya teman-teman. Kalau ini seseorang yang mendekati kamu, oh gak mau lah, nanti aku ditolak gitu. Karena dulu mungkin sebagian dari mereka udah punya apa ya, masa lalu mereka ditolak kah, dibuang kah, seperti seakan-akan udah jadi irrational fear, udah jadi ketakutan mendalam di dalam hidup mereka. Walau sebenarnya di sini ada kartu lust itu kartu nafsu, berbicara tentang gairah. Walaupun di sini ada perasaan ingin nih, ada ambisi untuk datang ke kamu kah, atau ambisi mendapatkan sesuatu. Nah di sini mereka kode-kode, mereka di sini ngintip-ngintip gitu ya bahasanya. Dia mungkin kelihatannya kayak orang gak peduli, padahal sebenarnya kepo juga gitu teman. Sebentar teman-teman. Oke, di sini banyak sekali kumbang-kumbang yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Karena memang kalau kalian lihat, ini aku bikin videonya bukan di tempat aku yang lama, biasanya di kamar. Ini aku bikinnya di apa ya, ruang tamu belakang. Jadi memang pintunya masih kebuka, jadi nyamuk nih keluar masuk teman-teman. Oke lah, kita lanjutkan. Ini aja di kaki aku banyak serangga, serem sekali. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini kartu rejection. Walaupun di sini ada nafsu, walaupun di sini ada kemauan, di sini dia akhirnya ngintip-ngintip kamu. Misalnya ngelirik kamu dari akhirnya ngelirik kamu dari IG, misalnya di Instagram, liatin story kamu, liatin kamu sedang apa sih hari ini. Namun untuk keberanian datang ke kamu itu masih nggak ada, karena di sini ada harga diri yang mereka jaga. Endingnya yang ngintip-ngintip, lihat kamu dari story temennya kah, lihat kamu dari WA kah, SW-nya gitu. Dia akhirnya situasinya mengintai, spying ya, cari-cari informasi kamu. Kita lihatlah perasaan yang mereka ingin sampaikan. Sagittarius seperti apa sih? Ini kartunya wangi sekali ya teman-teman, wangi coklat, karena kemarin ketumpahan essential oil. Jadi ini kartunya juga berubah warna. Ini wangi sekali. Oke, kita lanjutkan. Nih katanya, ini sebenarnya nyambung sekali ya teman-teman. Nih pesan yang ingin mereka sampaikan. I hide who I really am from you. Aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya dari kamu. Kamu udah bisa lihat di sini dia punya gengsi. Dia tipikal orang yang nggak mau nunjukin
perasaan kalau sebenarnya dia suka, kalau sebenarnya dia bucin. Jadi katanya, aku menyembunyikan siapa aku yang sebenarnya dari kamu. We will be together again. We will be together again ini bermakna kalau mantan kamu ya memang mereka ingin bareng lagi. Kalau ini seseorang yang apa ya, yang deket dengan kamu atau pacar kamu, ini ada perasaan mungkin saat ini kalian sedang jarak. Dia bilang kita bentar lagi bakalan bareng, katanya gitu. Sebenarnya dia juga mengintai saat-saat yang tepat untuk meluncurkan aksi ke kamu. Jadi dia masih melihat-lihat nih, kapan sih aku bisa datang ke kamu. Walaupun di sini ada perasaan yang dimana bikin dia nggak yakin karena dia takut ditolak. I love you, lucu sekali. Dia bilang aku cinta sama kamu sebenarnya, namun itu tadi ada suatu perasaan yang terpaksa harus dia tutupi. Mungkin sebagian dari mereka takut ya, karena udah ada trauma kan di masa lalu dengan hubungan percintaannya. Oke, kita bacakan perasaan kamu Sagittarius. Nah, kalau kondisi Sagittarius di sini aku bisa bilang ada kondisi withdrawn, yang dimana di sini sebenarnya kamu merasa lonely, kamu merasa single gitu ya. Kamu merasa sendiri di tengah padang pasir yang luas, kamu seakan-akan seperti pohon sendiri. Walaupun sebenarnya kamu mencoba kokoh untuk seperti pohon ini ya. Walaupun kamu sendiri, kamu kesepian, kamu merasa seperti nggak ada orang yang nemenin. Namun di sini kamu mencoba untuk tetap kokoh, tetap kuat seperti pohon yang berdiri di suatu padang pasir yang luas tanpa ada orang di sisinya, seperti itu. Walaupun tanpa nggak bisa kamu pungkiri di sini ada perasaan thinking. Perasaan thinking itu berbicara tentang kamu sebenarnya masih mikirin dia. Kamu sebenarnya kadang merindukan dia juga. Kamu sebenarnya ingin datang ke dia juga gitu ya. Namun di sini sepertinya kamu menutupi perasaan tersebut. Kamu menutupi hati kamu misalnya untuk datang ke dia. Kalau ini mantan kamu tentu saja ya mungkin di sini nggak mau lah aku balik ke dia udah nyakitin aku kah atau gimana kah. Walaupun sebenarnya kamu ada perasaan kangen juga gitu ke dia, ada perasaan ingin datang ke dia itu ada, namun di sini ada perasaan yang kamu tutupi. Mungkin entah sebagian kamu teringat kalau ternyata dia jahat dulu sama aku, jadi aku nggak mau lagi datang ke dia gitu ya. Ini energi kamu. Aku bisa bilang energi percintaan kalian di sini lucu sekali. Dari si dianya di sini apa ya bahasanya, ingin datang ke kamu, begitu pula dengan kamu. Namun kalian masih stuck karena terjebak di pola pikir masing-masing. Mungkin memang kondisi tidak memungkinkan lagi ya, misalnya kalian udah jadi mantan, misalnya kamu merasa nggak mau balikan lagi, begitu pula dengan dia. Namun di sini perasaan kalian masih saling menginginkan. Jadi menurut aku gitu ya, daripada ini menyiksa diri kalian, kalau kalian masih saling menginginkan, dari kamu juga tidak apa-apa kok sebenarnya. Mulai duluan chat dia kah, atau mulai duluan menghubungi dia kah, itu nggak masalah. Apalagi misalnya kita perempuan ya, ada harga diri yang harus kita jaga. Namun sebenarnya kalau dalam urusan itu, kalau kamu tidak melakukan aksi atau tidak meluncurkan aksi ya gitu-gitu aja, hubungannya nggak bakal maju gitu ya. Jadi saran aku bagi yang beneran ingin datang, beneran kangen gitu ya, samperin aja, nggak masalah. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini saja pembacaan kita. Aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye.